pecah, lepas gitu bautnya gitu. Terus karena lucu tak kontenin bisa moro-moro iki. Terus itu pas jalan berharap, jadi itu untung deket sama, ya nggak deket juga sih, lumayan jauh sih, berapa ratus meteran ke tol Kacamata, minta baut buat benerin. Untungnya mereka mau benerin. Kalau pakai softline aku ngeri guys, aku pakai softline. Ya sebelum mulai bela sungkawa sebesar-besarnya ke siapa, teman kita lah ya, teman ojol kita Mas Afan gitu kan. Semoga diterima, diberikan tempat yang terbaik di sisinya lah. Oke, ya kita semua satu Indonesia juga udah mendoakan pasti, tapi ya semoga hal ini nggak terulang lah gitulah. Itu sih. Dan juga ya semoga keluarganya Mas Hafan gitu kan, ya, diberikan kemudahan, kelancaran, dan yang harus banget keadilan tuh ya benar-benar harusnya sih, harus benar-benar ditegakkan sih. Dan seperti aku ngomong di channel juga kan, apa ya, root cause-nya itu masih dibenerin, masih ya sebenarnya udah kelihatan lah apalah ya kan, teman-teman juga pasti udah tahu lah root cause-nya apa, akar permasalahannya itu kan sebenarnya ya meskipun tidak secara jelas, cuman ya itu masih dibenerin sih. Maksudnya ya kita mau gini terus gitu loh sampai berapa ratus tahun lagi, di mana negara tetangga kayak Singapura misalnya nih, Singapura yang aku lagi kerja, yang lagi membangun karirku di Singapura, mereka aja sekarang tambah maju gitu loh guys. Kayak mereka baru-baru ini mereka benar-benar komitmen. Kalau teman-teman tahu beritanya ya, di Singapura ini mereka mungkin setahun terakhir itu mereka berkomitmen di bidang kesehatan, dan dalam mungkin beberapa bulan terakhir mereka, salah satu komitmen mereka itu mereka membuat aturan untuk melarang vaping di Singapura. Jadi benar-benar komitmen gitu. Kayak Singapura itu kenapa bisa maju ya menurutku, pertama karena memang sangat-sangat visioner. Dulu tuh ada namanya pemimpin, kalau teman-teman tahu, ada namanya Lee Kuan Yew. Dia tuh visioner banget menurutku, karena jadi aku juga belajar ini ya by the way di kuliah, cuman sekilas aja sih. Mungkin buat teman-teman yang tahu lebih bisa nanti tolong di komen aja. Tapi setahu aku Lee Kuan Yew itu dia kayak buat apa ya, buat blueprint buat Singapura selama berapa ratus tahun ke depan, harus ngapain, bangun apa, harus dalam bidang apa, pendidikannya seperti apa, ya gitu-gitulah. Dan itu benar dilaksanakan gitu dengan baik gitu sih. Jadi sampai bilang ya jangan menjadikan ini sebagai satu kejadian yang ya udah lewat gitu aja, janganlah, tapi jadikan sebagai pengingat bahwa masa kita udah tertinggal ya kan. Posisi kita nih sekarang kita bandingkan lah sama, jangan Singapura lah, sama Malaysia misalnya lah ya kan. Oke, beberapa bidang kita bagus, cuman di Indonesia kan nggak semuanya merata ya, di tanah Jawa doang kan yang berkembang kan, yang kayak mungkin di teman-teman kita yang kurang beruntung di daerah timur, mereka kan belum berkembang gitu loh. Jadi kita sekarang posisinya sebenarnya ya kalau dibilang kalah ya agak kalah gitu dibanding negara-negara sekitar kita kan, kayak gitu kan. Masa kita udah dalam posisi kayak gitu, tambah mau kita mundurin lagi gitu loh guys. Tambah mau kita mundurin lagi kan, ya nggak make sense kan aneh gitu loh. Aku sempat baca di salah satu
di salah satu bukan berita, artikel itu, aku lupa siapa yang ngomong. Jadi ada, ini teorinya beneran ada, negara yang dimana dia tuh semakin meningkatkan pajaknya, itu dia akan semakin mundur, atau itu tanda-tanda negara mau rusak. Aku lupa aku baca di mana atau siapa yang ngomong tuh, aku bener lupa. Cuman ada yang ngomong, sorry buat siapapun yang ngomong ini, aku pakai kata-katanya ya. Tapi ya menurutku masuk akal sih, karena kan harusnya negara itu malah membantu warganya kan, meringankan lah, istilahnya meringankan kan. Kayak di Singapura misalnya, meringankannya gimana? Contoh pendidikan misalnya. Pendidikan itu buat citizen Singapura atau PR itu permanent resident. Jadi ibarat kalau kalian ke Singapura itu ada stratanya tuh kayak ada internasional, as an international di sini, baik itu international student, international worker, atau tengah-tengah itu ada PR. PR itu ibarat kalian dapat benefit yang nggak mirip-mirip lah, tapi kalian ada benefit yang lebih dari international student, international worker kan dapat benefit, tapi tidak sebanyak citizen. Terus ada citizen. Nah, buat citizen dan PR itu, PR nggak tahu deh. Kalau citizen itu mereka biaya pendidikannya mereka jauh lebih murah daripada internasional. Kayak misalnya aku, kayak Axel, kayak Sandy, yang kesini dengan pakai paspor Indonesia gitu, bukan dengan paspor Singapura. Mereka tuh harga base-nya, harga standar untuk misalnya US ya, US NTU, itu mereka setengah dari harga punya kita untuk harga pendidikan. Jadi apa ya? Inilah maksudku tadi aku kenapa ngasih contoh ini, maksudnya salah satu contohnya adalah kayak gini, mereka tuh pintarnya apa? Pintarnya karena Singapura ini tahu dia adalah negara kecil, dia itu malah ibarat kalau bahasa kasarnya adalah narik duitnya itu bukan dari citizennya mereka sendiri, tapi dari orang-orang yang datang ke Singapura. Nah, gimana caranya itu? Caranya adalah mereka membuat negara mereka menjadi appealing buat orang-orang di luar hingga mau ke sini. Contohnya misalnya aku kan tergiur gitu kan buat ke Singapura karena bisa kuliah di sini, dapat ini, dapat itu, karirnya bisa seperti itu. Terus negara bersih dan lain-lain gitu loh. Begitu sih. Dan ini aku live ini sebenarnya bukan mau ngomong itu sih. Cuman memang ya nggak disangka-sangka juga lah ya, nggak disangka-sangka minggu ini kemarin gitu kan ada berita itu ya, sekalian lah. Oke. Jadi itu aja pembahasannya, tidak usah terlalu in depth karena biarkanlah mereka kita sebagai rakyat kan ya, kita gak punya pengetahuan tapi kita juga bisa menyuarakan. Cuman buat yang mungkin punya pengetahuan lebih di bidang ini, mungkin bisa lebih menyuarakan tapi juga dengan basis gitu, jadi suaranya juga lebih bisa didengar gitu sih. Oke, sekarang kita ke pertanyaan Twitter. Oh ya, by the way, vlog Jepang tayang weekend ini ya. Mau tayang kapan? Sabtu atau Minggu? Nanti aku buat pollingnya lah di channel WA. Sabtu atau Minggu? Sabtu jam berapa? Malam Minggu. Emang kalian nggak malam Minggu dah? Hah? Kan emang nggak malam Minggu ah. Ya wes, nanti paling sekarang jam berapa ya? Kita set jam 8 lah ya. Jam 8 WIB lah ya. Jam 8 malam WIB lah kita setnya. Oke. Jam 10 rek, jam 10 kemalaman. Aku mau tidur aku. Angkat deh. Nantilah inilah. Thanks udah menyempatkan ya. Aku sebenarnya juga mau lebih lebih ngeluarin unek-unek sih sebenarnya. Cuman ya nggak mau terlalu in depth karena juga
aku bukan di bidang itu paling pertama, karena aku itu orangnya tipenya itu kalau misalkan aku nggak punya kompetensi di bidang tersebut, aku nggak berani terlalu in depth karena bisa jadi aku nanti mislead, apalagi dengan platformku yang lumayan besar gitu kan. Nanti malah misleadnya ke banyak orang tuh. Jadi kayak kalau misalkan aku tidak punya kompetensi di bidang itu, aku bener-bener cuman hanya mau sebatas yang aku tahu aja, nggak mau lebih dalam karena biar nggak mislead lah. Itu sih yang paling aku takutin. Kalau mislead bahaya. Karena platformku ya, platform kita di sini kan juga udah lumayan besar gitu kan. Jadi dipakainya jangan yang mislead gitulah. Review Roman Kendrick ya, bagus lah. Soalnya kita itu tidak ada darah musik guys, enggak sih, bukan darah musik sih, kita tidak ada darah menyanyi. Dulu tuh kita semua belajar piano sampai, kalau kalian tahu tes Yamaha ya, tes piano yang punya Yamaha itu sampai grade berapa ya, grade 3, grade 4 itu pas SD. Tapi terus habis itu karena fokus olimpiade jadi nggak sempet guys ngebagi waktunya. Karena kan seperti yang kalian udah denger cerita dari liveku kemarin sama MP kan, aku tuh startnya terbilang sangat telat, kelas 8, dimana yang lain tuh dari SD. Kayak MP itu kan udah dari SD kan, udah ikut-ikut. Jadi bener-bener harus fokus gitu. Ditunggu vlog doang Sabtu jam 8 malam. Benar, ditunggu. Sambil aku nunggu pertanyaan, aku tak download dulu ya biar tidak ada kendala. By the way, vlognya bakal ada beberapa part ya. Harusnya ada beberapa part ya. Prediksi F1 menurutku yang menang sekarang lagi Piastri kan yang megang. Lagi Piastri kan yang megang. Tapi menurutku Piastri sih. Menurutku Piastri. Karena Norris itu kadang bagus tapi kadang juga jelek. Norris itu. Kita lihat lagi. Oke, apalagi nih pertanyaan. Kamu walaupun telat masuk dunia online, tapi kok bisa sesuatu itu? Sebenarnya dibilang jago ya enggak lah. Banyak pendahulu kan lebih jago lah. Lebih ke apa ya? Lebih kan kalau aku tipe orangnya, kalau aku udah ngeset. Sebentar ya. Kalau aku udah ngeset goal itu biasa aku harus capai sih. Itu sih kayak lebih ke itu sih. Kenal sama David S enggak? Katanya kamu di shop ya, tahu dia seplatnas
bareng aku lupa tapi tahun berapa, tapi seplatnas pokoknya, pernah seplatnas tapi nggak kenal yang secara langsung karena kapan hari kan covid, karena covid jadinya ya nggak pernah ketemu langsung. Gitu, jadi karena covid sih. Begitu. Ambil kelas nggak di semester nih? Ambil di hari Selasa nanti. Penting bagus tempo rambutnya karena dikasih Tuhan seperti itu guys, jadi ya gimana ketemu sama Fania. Seru sih, dia orangnya seru, humble juga. Sebenarnya kita cuma bentar karena kalau kalian lihat yang lain kan kayak Sandy, Safiera, kalau kalian lihat kan yang teman-teman yang lain itu dia sampai malam banget kan, sampai mereka beres-beres. Kalau aku kemarin sudah capek banget, kayak badan tuh udah remuk, udah capek, jadi kayak cuma bentar. Dan backstage-nya itu kan kalau dulu kan kita buat 40 orang doang, nah kalau kemarin kan buat 80 orang ya, jadi bener-bener full banget tuh backstage dan nggak ada space lagi tuh gitu. Cara kamu bagi waktu antara magang, ngampus, dan bikin konten? Sebenarnya bikin konten itu aku sambil aja sih sebenarnya, kayak misalnya nih, kayak aku lebih mau nge-share sekarang ya. Kalau dulu mungkin kalau pas lagi kuliah kan aku punya waktu, jadi aku bisa ke Hawker, explore. Kalau sekarang kan ya nggak ada kan waktunya, jadi lebih ke aku share di live aku gitu, share kayak misalnya aku magang ngapain, tentang pendidikan, terus tentang misalnya di Singapura itu gimana gitu sih. Jadi kayak sambil jalan. Lihat klip kemarin Rachel sama David S muji-muji kamu nggak sih? Klip apa guys? Aku nggak tahu. Fallback dulu. Oh ya kok ya, sabar ya, sorry. Aku jarang apa pantengin IG ini, IG notifnya, sorry, wait. Habis ini ya, sabar. Sama Rachel juga habis nih ya. Kok katanya gak di follow, sombong. Duduk sombong guys, aku itu
nggak pantengin ini, nggak pantengin. Aku buka IG tiap hari, cuman nggak tak pencet toh notificationnya, nggak tak pencet tiap hari. Kacamata aku udah ada cadangan. Iya aku ada, cuma kan tuh lagi lari. Nah ibarat kan lagi lari, sat, udah lagi. Terus itu kayak larinya tuh udah aku hampir mau beres gitu, udah kayak kilometer kayak udah yang akhir-akhir gitu lah. Aku lupa kilometer berapa itu. Pokoknya udah kayak yang mau akhir-akhir, udah kayak yang udah ngos-ngosan banget, ngap-ngap. Jadi kalau kalian lihat di video aku kan muka udah hancur-hancuran, udah nggak jelas. Lagi lari, set, terus udah ngos-ngosan. Kan kayak gitu, udah kayak orang mau ini, udah mau harus pakai alat bantu nafas. Terus tiba-tiba kacamata pecah, bukan pecah sih, copot ininya. Terus kayak yo kaget aku toh. Terus ya wes tak stop, langsung tak cari kacamata terdekat, langsung meluncur aku. Oh no. Yo aku nggak balik rumah sih lah, aku ke ini dulu. Pernah foto bareng fanatik sini, oh Vanes. Pernah di HP-nya Vanes kayaknya. Nanti coba tak tanya Vanes. Nanti ada. Tapi bukan pas final chapter, pas lainnya. Pas kemarin ketemu di Singapura. Jam 10 udah tidur, wow. Bukan, maksudnya 10 itu sudah capek lah, mau baringan, mau nge-scroll, nonton, mau rebahan. Intinya mau seperti itulah. Video as an anak intern. Yo nanti ya. Ini tak screenshot dulu. Komen aja, nanti tak screenshot, tak bacain. Kalau saya yang jadi perwakilan rakyat kamu bentar. Yo gak iso, guys. Perwakilan rakyat itu kan baik DPR, MPR ataupun perwakilan rakyat yang lain kan dipilih berdasarkan voting seluruh Indonesia kan. Kalian ini gimana sih? Yuk, aku kalian tok yang milih. Kalian tok yang milih. Kapan upload YouTube? Besok jam 8. Konten main futsal. Ya nanti ya kita buat ya. Tapi paling short saja, lama nggak bisa. Ngebahas Okem nggak sama Bimo? Nggak sempet, kemarin bentar aku. Pantes nggak pernah bahas komen. Nah itu dia. Saya habis ngepost biasa. Ya aku ngecekin gitu loh, ngecekin analitik bla bla bla. Cuman biasa nggak sampai yang soalnya komen kalau aku lebih, aku terima lah intinya, aku terima input, terima feedbacknya biar videoku kedepannya lebih bagus gitu sih. Ceritain gimana ke Kaiman katanya belum. Dia aku apa ini? 11 baru menang medal, dan itu ada medalnya sama pas waktu Bang Kevin Blue sudah medal. Oh mereka live kemarin. Dia sebenarnya sih jago apa? Kevin Blue nggak sejago. Enggak lah, dilebih-lebihkan guys itu guys. Saya dilebih-lebihkan kok itu. Tapi ingat, tapi aku lupa ya, tahun berapa pelatnasin, tahun berapa. Karena waktu itu lagi COVID jadi online. Rusak pas lari yang kapan? Lari yang kapan maksudnya? Udah spill tote bag warna-warni. Mana? Oh ini dah. Ini tuh. Ini kalian baca. Ini tuh sampai tak bawa ke Singapura. Soalnya itu kan lihat. Nah, ini kita tahu nggak? Kelihatan. Di screenshot ya, kelihatan ya. Nah, kalian kelihatan di sini University of Zurich. Ini tuh pas dari aku Ico guys. Pas dari Ico itu dapat tote bag ini. Karena pada saat itu dilaksanakannya di Zurich. ETH yang cabang Zurich ETH itu setahu saya ada dua, ada Zurich, ada Hangeberg. Zurich itu yang lebih, jadi yang kalau kalian lihat di foto-foto itu yang Zurich, yang cabang Hangeberg itu yang lebih banyak labnya, banyak researchnya gitu-gitu. Gak dijual, nggak bisa. Ini soalnya adalah peninggalan prasejarah dari International Chemistry Olympiad, tidak bisa dijual kecuali
1M. Nah, kita buka kali ya. Nanti di live, nanti kalau aku beneran live stream YouTube buka kali. Lelang lelang tas 1M. Kalian mau apa? Tak tanda tangan, tak foto dewe, tak print, tak foto diriku sendiri, tak print. PC eksklusif, tidak bisa diduplikat. Hah? 1M lah baru. Nah, tak tambah ini nih mau. Ini juga ada. Nah, terus ada apa lagi ya? Apa lagi aku yang dari hijau ya? Ada oh nggak tahu bawa sih saya. 1M tak lepas, 1M. Gak usah 1M, 100 juta tak lepas. Ya, jadi 0,1M tak lepas. Patungan 1M silahkan, kalau kalian mau patungan silahkan. Kalau tas Indonesia kamu tak beli 1M, yo harganya gak 1M lah no aku kalian ini. Kalau latihan lari biasanya kapan? Biasanya ya habis selesai kerja, tapi ya nggak rutin sih, soalnya kadang nggak sempet, soalnya harus ke kelas juga. Dan kan aku juga udah lama karena COVID, stamina aku drop banget. Maksudnya stamina as in endurance-nya ya, endurance trainingnya itu aku nggak bisa lama-lama karena COVID, nggak ngapa-ngapain. Jadi ya ini. 2M tok, nggak bisa 2M. Pas di Jepang ke kota mana aja? Ke kota Osaka, Tokyo, Kyoto. Spill Strava aku jarang pakai Strava guys. Aku kayak pakai sekali dah. Aku kan nggak seneng sih. Aku lebih pakai punya Samsung. Sorry banget nih, gue not respect ini soalnya lu speak up cuman di BSN bukan di IG, lebih punya back post, lebih respect sama Sandy, sumpah keren banget Sandy, tuh update tentang pemerintahan, bahkan bikin fit deh. Okay. No comment. Kita udah live nya bentar lagi ya guys, paling 4 menitan lagi ya. Aku soalnya mau futsal. No comment ya. Jadi teman-teman juga harus ingat bahwa ini nggak cuma buat aku, tapi buat yang lainnya. Ada yang kita punya cara, ibarat apa ya, punya cara untuk menanggapi suatu problem atau suatu case atau suatu masalah masing-masing. Kita punya cara masing-masing gitu sih. Jadi itu sih, no comment sih kalau aku sih. Oke? Nggak feel buat lanjutin studi. Sebenarnya ada menjadi salah satu opsi lah ke Jepang itu buat studi ya, menjadi salah satu opsi. Tapi ya kita lihat ke depannya gimana. Gimana ngebagi waktu pas hari Selasa? Ya nggak ada ngebagi waktu sih, lebih ke habis kerja. Jadi kerja kelar jam 5. Terus ada perjalanan itu kayak sejam sampai NUS jam 6, kelasnya itu mulai jam 6 biasanya. Tapi aku biasa telat ke kelas karena harus makan dulu. Nanti lah tak buat ini. Kok semuanya pakai PP ku ya, ha? Kalian ini ya, nanti dikira webku sing KW, ha? Aku sampai bingung. Username kacak-kacak tapi PP sama semua. PP ku yang baru.
visi Indonesia Emas 2045. Gak guys, itu cuman ini aja. Di bawah santai aja, bukan di bawah santai lah. Lebih ke punya cara masing-masing gitu lah guys. Terus itu lo upload jujur nggak penting. Oh. Ya, diterima ya, feedbacknya diterima. Oke. Aku feedback semua aku terima kok. Nanti ya tinggal aku pilah-pilah yang mana yang feedback bisa berguna, yang mana yang feedback yang mungkin yang malah kurang membantu. Kita pilah-pilah. Tapi semua feedback pasti aku terima dan pasti membantu kok. Kamu apa yang Kadit? Asik mana sih? Kadit apa? Gak tahu aku bareng Kadit apa maksudnya. Oh, kak, itu main bercanda guys. Kalian ini apa-apa kalian tahu ya, semua send video paling nggak di YouTube, di Instagram itu kayak ketoknya biasa-biasa. Tapi sekali masuk TikTok, itu jadi aneh. Aku ndelok ya jijik aku. Kalian ini kangen Max Verstappen juara lagi, aku ya kangen. Tapi susah kayaknya. Kayak susah guys. Tahun depan kayak juga susah, gak tau lah. Karena kan kalian tahu sendiri Red Bull seperti apa. Itu lucu banget. Bukan lucu ku, kalian ini kalian masuk TikTok itu jadi nggak jelas. Jadi jadi genre itu apa jadi romance. Kalian ini kayak aneh, nggak jelas. Gaji vlog futsal. Gak usah ditunggu, nggak bakal ada vlog futsal. Futsal ya apa? Aku lagi main. Terus siapa yang ngerekam? Ya kasing teman-teman lain lah. Yo mak lagi main, nggak ada ini. Terus itu gelap-gelap guys, nggak ada lampu ya. Apa lampunya kurang bagus. Bener, tobat, kalian ini tobat. Ayo dong. Kita tuh sebagai warga rakyat Indonesia ini juga harus berinisiatif untuk tobat. Benar gak? Baca hati itu. Oke, beberapa last question apa ya? Tapi last question ya. Jangan last question deh. Buat penutupan kita pesan moral aja ya. Pesan moral hari ini apa ya? Pesan moralnya terkait apapun yang sedang terjadi. Kalau kalian perhatikan kan 1 tahun terakhir ini lah ya, at least 1 tahun terakhir ini itu bener-bener baik, ada aja masalahnya. Tiap 2 bulan 3 bulan itu ada aja masalahnya. Kalau kalian perhatikan dari dulu yang pas zaman habis syuting COC itu ada masalah. Pokoknya banyak banget masalah di negara kita itu. Ya cuman intinya tuh kita tuh harus, kalau di posisi ini ya menurutku yang paling bijak itu adalah harus tahu gimana cara ngerespon untuk tiap masalah, karena cara ngerespon tiap masalah itu berbeda-beda. Aku tidak membela pihak manapun di sini, maksudnya bukan tidak membela, maksudnya aku tidak ngomong bahwa melakukan sesuatu demo atau demonstrasi itu salah. Aku tidak pernah ngomong seperti itu ya. Cuman yang mau ke highlight di sini adalah ya apapun itu masalahnya, cara ngatasin, cara ngehandle beda-beda. Dan misalkan kita di posisi yang kurang mempunyai kekuatan gitu kan, kurang mempunyai power, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan ya
kita lakukan semaksimal sesuai dengan kapasitas kita gitu loh. Misalkan kita sebagai rakyat biasa gitu kan, ya apa yang bisa kita lakukan? Kita menyuarakan, apalagi kalau sekarang sudah ada media sosial, ya kita bisa melalui media sosial, atau mungkin yang teman-teman yang punya di organisasi apa, BEM atau apa gitu kan, dengan cara masing-masing. Jadi tidak ada cara yang benar, tidak ada cara yang salah. Itu sih yang mau aku highlight. Jadi tolong kalau misalkan ada, ini sekali lagi ini bukan tentang aku aja, tolong sekali lagi kalau ada mungkin teman-teman dari yang lainnya, akun-akun lain, influencer-influencer lain merespon dengan cara berbeda, ya dilihat dulu, jangan serta-merta langsung dilihat, langsung dihujat gitu, langsung di komen negatif. Belum tentu kelihatannya negatif di awal, tapi ternyata isinya itu bukan seperti apa kita pikirkan gitu loh. Jadi ya itu sih, itu kalau dari aku. Dan apa lagi ya, aku nggak tahu sih mau ngomong apa lagi, bingung juga sih. Ngeri guys sekarang guys, netizen salah ngomong dikit kena tonjok. Ngeri sekarang. Ya itu lah, intinya bijak dalam berkata-kata, lakukan apa yang kita bisa sesuai dengan kapasitas kita masing-masing dan sesuai dengan posisi kita masing-masing. Kalau kita mau melakukan ekstra tidak apa-apa, tapi ingat juga kapasitas kita masing-masing. Dan yang paling terpenting adalah stay safe dimanapun kalian berada, terutama yang di tanah Jawa, yang di Jabodetabek ya terutama, karena itu mungkin yang pusat konsentrasinya itu ada di situ. Oke? Thank you. Kapan lagi ya? Nanti ya, kapan-kapan. Sampai jumpa saat kita berjumpa lagi. See you.